BPN, Pemda, kelurahan atau kepala desa, PPAT dan lain sebagainya, ini menyelewengkan sedemikian rupa sehingga mengacu ke batas laut yang zaman dahulu kala. Ini PPAT yang bermasalah. Hai, ini kita mafia itu barengan, kompak dong kita. Kenapa yang dijadikan itunya adalah PPAT yang bermasalah? Nah, kalau ada 2 PT yang sudah memang mengajukan permohonan di sana, reklamasi dilakukan, saya kira tahapan-tahapan itu sudah harusnya memang dibuktikan dengan warga dan yang lain-lain. Perizinan ini mesti dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan KKP mestinya sudah tahu. Itu kan bukan alat, namanya pejabat. Masa jadi antek-antek? Para pihak yang bekerja sama itu adalah para pihak yang saya sebut itu gajah gitu ya. Sementara yang dikorbankan ini kelasnya semut-semut. Kasus kafling laut dengan terbitnya 263 SHGB dan 17 SHM di area pagar laut Tangerang terus bergulir. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sudah membatalkan 50 sertifikat. Namun benarkah dengan status tanah musnah menyebabkan proses reklamasi bisa terjadi di area tersebut? Dan bagaimana peran pejabat pembuat akta tanah atau PPAT dalam penerbitan sertifikat kafling laut? Saya Yasmin Muntas mengundang Iwan Nurdin, Ketua Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria, serta PPAT Made Pridarsana dan PPAT Dewi Tenti Septi Artiani dalam Open Minded. Ya, Sobat DN, boleh dibilang episode Open Minded kali ini adalah spesial ya, istimewa. Karena apa? Narasumber saya pada hari ini adalah PPAT, sebuah profesi yang sebenarnya banyak berperan nih dalam kasus penerbitan sertifikat dan kasus pagar laut di Tangerang dan di sejumlah tempat. Sepertinya belum ada media yang wawancara atau belum ada yang memberikan statement di media dari PPAT yang sebenarnya bisa menjelaskan. Dan kali ini kita juga jadinya mau tahu nih bagaimana proses penerbitan sertifikat. Dan juga Mas Iwan Nurdin, beliau adalah Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria yang sebenarnya juga masalahnya berkaitan dengan tanah gitu. Jadi sebetulnya orang yang tepat juga untuk diwawancara, dan kemarin saya lihat Anda diwawancara soal yang lain ya. Jadi nanti kita bahas itu juga. Tapi kita di sini bahas pagar laut dan di Tangerang dan di sejumlah tempat lainnya ya. Nah, saya mau greeting dulu nih ke Pak Made. Terima kasih Pak Made sudah hadir di Open Minded. Ya, Bu Dewi atas undangannya. Ya, Bu Dewi terima kasih sudah hadir. Dan Mas Iwan terima kasih sudah hadir di Open Minded. Ya, saya ke Pak Made dulu nih. Pak Made, Anda sebagai PPAT melihat terbitnya SHGB dan SHM di atas laut yang selalu didinai oleh pihak tertentu ya, bahwa itu bukan kafling laut, itu bukan di atas laut. Nah, Anda sendiri punya tanggapan dan punya komentar soal itu, bisa memberikan tanggapannya? Baik ya, terima kasih. Jadi masyarakat juga harusnya juga lebih open ya. Ketentuan-ketentuan tentang boleh tidaknya menerbitkan atau mengajukan permohonan sertifikat pemilikan hak atas tanah di pesisir dan atau di atas laut itu kan ada batasnya. Kalau kita juga mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi, itu kan sudah melarang untuk mengakses tentang kepemilikan hak di atas laut. Jadi dia akses publik bisa dibatasi. Kalau kita membaca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang pesisir dan pulau-pulau terkecil terluar. Di situ kan jelas memang sudah dikatakan di kantor pertanahan itu tidak boleh menerbitkan sertifikat batas sampai dengan yang berbatasan langsung dengan laut. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Jelas itu. 30% atau 70% dengan batas kawasan itu bisa diterbitkan, tapi yang sisa 30% sampai di batas laut itu harus diberikan akses untuk publik. Dan ada public bis. Nah, kalau yang boleh diterbitkan, sebagaimana memang kita tidak bisa memungkiri zamannya Pak Presiden Joko Widodo dan pada saat itu menterinya Pak Sopyan Djali itu menerbitkan ada beberapa ratusan sebenarnya tanah-tanah yang dimohon yang diberikan jadi tanah hak milik atau HGB pada saat itu untuk masyarakat Bajo di kawasan Wakatobi itu ada. Ya, tapi itu pesisir sebenarnya.
pesisir yang di mana dasar laut itu kelihatan. Jadi kalau dia batas surut itu nampak. Bukan batas pasang dan surut juga tidak kelihatan seperti apa yang kita lihat sekarang yang diterbitkan di pagar laut ya. Ya, pagar laut yang membentang 30,16 km. Iya, 30,1 km. Iya. Dan kalau kita membaca dari apa yang disampaikan oleh pagar oceanologi UGM dari Citra Satelit tahun 1982 itu Citra itu laut. Tidak pernah itu menjadi daratan. Tidak pernah jadi daratan. Itu udah laut dari tahun 82. Kalau ada argumentasi yang disampaikan beberapa pihak bahwa pagar laut itu dulu bekas daratan atau bekas tambak, ya kita bisa buktikan kalau citra satelitnya itu kan tidak mungkin bisa dimanipulasi saya kira. Sehingga dengan demikian apa yang sudah dilakukan ada data-data yang mungkin tidak sebenarnya, ada data yang dimohonkan itu data yang mungkin bisa dipalsukan dalam tanda petik. Nah, siapa yang memalsukan data itu? Kalau dia diterbitkan, kalau kita membaca berita kalau bahwa itu diterbitkan pada saat itu dimohon dengan petok D ataupun apa namanya istilahnya letter C. Nah itu harus dilihat apakah asliannya benar nggak. Yang kemudian diajukan permohonan dan ada keterangan bahwa betul itu adalah tanah bekas tanah tawa atau tanah tambak, penandatanganan pasti dari bawah, dari kepala desa, kemudian dari kecamatan, kemudian penguasaannya 20 tahun itu tetap juga dari kepala desa, sebagaimana pengajuan permohonan kalau kita tidak membaca di PP 18 tahun 2021 itu perubahan dengan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah itu bisa diajukan dengan dua, bisa sporadik dan dilakukan dengan, kalau sekarang itu kan disebut dengan PTSL ke sana. Berarti kalau yang sekarang Anda melihatnya tidak sporadik, itu kan kayak serentak semuanya ya? Oh iya, tidak sporadik itu pengajuan permohonan memang diajukan secara massal. Apa diterbitkan tahun berapa? Tahun 83 kan? Tahun 2023 itu 2023 ya. Antara 2023 ada yang bilang 2022, ada yang bilang 2023 atau bahkan 2024. Artinya itu sesuatu yang baru dan itu sebenarnya di bawah 5 tahun ya, kurang lebih ya, 263 SHGB itu dan 17 SHM itu semuanya termasuk baru ya. Jadi intinya Anda mau bilang bahwa itu nggak masuk akal kalau yang sekarang terjadi di Tangerang. Kalau kita pemerhati pertanahan ya, dan saya juga praktisi termasuk dengan Bu Dewi, itu kan sepertinya kita kehilangan akal sehat gitu. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan kepada masyarakat begitu mudahnya. Jadi pihak-pihak atau pemerintah dalam hal ini kantor pertanahan menerbitkan sertifikat yang ada di dalam laut. Bagaimana ngukurnya? Kapan dia menentukan patoknya? Kan harusnya ditanam gitu loh. Kan tidak mungkin ada batas atau patok yang dengan pelampung kan gitu. Nah ini juga menjadi pertanyaan kita semua gitu. Ya soal patok dan batas dan cek fisik gitu ya. Itu kan harus ada gitu ya. Pasti. Nah Bu Dewi, saya ke Bu Dewi dulu ya sebelum ke Mas Iwan. Bu Dewi, kalau Anda tadi dibilang bahwa ini semuanya berdasarkan GIRIK loh tahun 1982 gitu. Nah bahkan yang beli misalnya ini kan ada 2 PT yang punya kan, 234 PT IAM, saya inisialnya aja ya. Terus 20 PT CIS SHGB itu. Nah, sudah diakui oleh kuasa hukum PIK 2 bahwa itu adalah anak perusahaan mereka. Dan ketika ditanya oleh salah satu media, dia mengatakan bahwa kita hanya based on GIRIK tahun 1982. Jadi cek fisik itu ya sepertinya nggak diperlukan kesannya dari yang saya tangkap ya. Nah kalau Anda melihat sebagai praktisi, sebagai PPAT, sebenarnya kalau dibilang bahwa kalau beli tanah itu based on GIRIK aja tahun 1982 gitu. Artinya based on GIRIK nggak perlu lihat fisik. Dan proses misalnya dari penerbitan GIRIK menjadi sertifikat itu sebenarnya mekanismenya seperti apa? Sebelum menjawab saya mau melambung sebentar di tahun 90-an. Jadi kita memang membicarakan sesuatu yang sifatnya tidak kayak orang demam sekarang kejadian, tapi kita harus tahu kenapa ini demam, simptom apa ini gitu kan. Kita bicara di tahun 90-an, waktu itu saya jadi mahasiswa dong. Nah, aktif di mahasiswa pers Indonesia. Itu
isu yang banyak diangkat adalah tanah untuk rakyat. Tanah untuk rakyat adalah suatu kayak, kalau sekarang sih hashtag gitu ya, kalau zaman dulu kan belum ada ya hashtag tanah untuk rakyat. Pada saat itu kan banyak penggusuran, tapi penggusurannya terjadi untuk pembangunan. Zaman dulu misalnya heboh demonstrasi Taman Mini, ya kan, itu kan menggusur kampung juga, atau beberapa yang untuk pembangunan jalan tol juga kan biasanya jalan tol, atau kemudian akhirnya masuk ke dalam konglomerasi membangun untuk mall, untuk apartemen. Penggusuran itu di mana-mana tuh sudah terjadi. Nah, makanya ada isu tanah untuk rakyat. Dalam artian ya kalau memang tanahnya dimiliki baik silahkan dipakai, tapi kalau misalnya cara-caranya seperti begitu kan menjadi tidak baik perolehannya. Nah, sekarang di era yang menyambut 2025 kita langsung dihajar dengan isu yang luar biasa, yaitu keberadaan SHGB di atas laut. Itu dibantah loh kalau dari kuasa hukum. Sebentar kita bicara tentang apa namanya logika umum aja. SHGB apa? Bangunan yang mana? Ya kan? Akan di mana gitu kan. Nah, seperti itu aja jadi SHGB. Kayaknya ya kan secara logika masyarakat orang awam juga SHGB kayaknya kurang tepat. Nah, tapi dari sinilah akhirnya memberikan pengaruh besar isu itu terhadap kepercayaan masyarakat pada hukum agraria di Indonesia. Semakin tergerus kepercayaannya. Lah, kemarin dari tahun-tahun di zaman Orde Baru udah digusur-gusur. Sekarang tadi seperti kita bisik-bisik sebelum on air itu bahwa sekarang caranya beda. Kalau dulu digusur, kalau sekarang didiem-diem aja. Ya kan, diam-diam bikin sertifikatnya, kemudian baru seolah-olah kayak orang mau kawin kedua, minta izin dulu atau deklarasi kemudian. Ini kayaknya supaya tidak terlalu banyak gejolak, dibikin dulu sertifikatnya, kemudian baru minta maaf belakangan. Nah, tetapi kadang-kadang sekarang juga orang sudah semakin lupa bahwa masyarakat di Indonesia khususnya itu semakin kritis, juga dibantu dengan media-media seperti ini dan juga media-media sosial yang mengkritisi juga tentang keberadaan ini. Nah, kalau bicara tentang girik, kalau nggak salah di tahun 2025 udah nggak laku lagi ya. Dia memang di PP 18 tahun 2021 kan menyebutkan 5 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang menaungi awalnya PP 18 itu kan sudah dinyatakan nanti tidak berlaku. Nanti tidak berlaku kan 2018 sampai hanya 5 tahun. 2021 2026 ini terakhir. Nah, kalau saya Pak Made, saya tidak melihat teknis itu, tapi saya melihat adalah saya rada sedikit kecewanya adalah kapan pasca reformasi ini ya, kapan Indonesia punya harmonisasi regulasi. Ya, harmonisasi regulasi antara satu institusi dengan institusi lain kok kayaknya jalan sendiri. Ya dong, sekarang bicara tentang girik. Girik itu berarti domainnya siapa? Misalnya domainnya si ATR. Kemudian bicara tentang pembangunan infrastruktur, domainnya siapa? Kok saling tubrukan? Nah, tadi Pak Madepria sudah bicara tentang putusan MK. Di sini memang ada putusan MK nomor 58 tahun 2013. Udah jelas loh, putusan tersebut secara langsung melarang adanya pemanfaatan wilayah perairan untuk kepentingan komersial. Itu udah bilang larangan kepentingan komersial berbasiskan SHGB. Itu udah tiga-tiganya udah dihajar. Artinya apa? Harmonisasinya tidak ada. Perizinan siapa bikin, ya kan? Kemudian urusan dengan pensertifikatan siapa yang membuat. Itulah lemahnya tentang harmonisasi antar lembaga itu. Karena pada dasarnya melanggar prinsip perlindungan terhadap lingkungan. Kalau kita bicara tentang lingkungan berarti udah ada 3 nih yang kita hajar. Berarti Kementerian Lingkungan, ya kan, ATR, dan satu lagi tentang perizinan, BKPM atau segala macam. Itu ngobrol dong di antara ketiga itu, ya kan, kita membuat proyek apa dan harusnya harmonisasi terjadi. Tanahnya yang benar, izinnya yang benar, tanpa mencederai satu sama lain. Kalau zaman dulu ada yang jadi seperti menjadi BKTRN. Bukan yang seperti polantasnya regulasi. Ya dulu di mana tuh? Nah, seperti itu. BHN.
Ya, Badan Hukum Nasional. ya seperti itu. Jadi kalau bikin aturan jangan nubruk-nubruk gitu kan. Jadi ada Kalau sekarang nggak ada, masing-masing punya aturan sendiri, punya kebijakan sendiri, tidak tahu menubruk institusi yang lain. Nah itu yang terjadi. Nah kalau di Jakarta, karena kalau saya kebetulan PPAT di Jakarta, girik itu jarang ya. Ada beberapa kali, tapi biasanya kan Forponding Indonesia. Forponding Jakarta. Ya, Forponding Indonesia. Nah, Forponding Indonesia itu terakhir 64. Tahun 64 ya, tahun 64. Jadi kalau kita lihat tidak ada mungkin Forponding Indonesia setelah 64. Ya, jadi kalau girik kan tadi kan ada tahun berapa, kita berakhir di 64 dan itu pun menyedihkan sekali karena memang kayaknya di era digitalisasi ini juga belum terangkut semua ya dokumen-dokumen yang lama-lama sehingga banyak kejadian pemilik sertifikat akhirnya berseteru dengan pemilik girik gitu kan. Kenapa? Karena biasanya pemilik girik zaman dulu itu kan tuan-tuan tanah yang misalnya dia punya 10.000 gitu misalnya ya. Kemudian dipecah-pecah oleh ahli warisnya, kemudian dipecah-pecah oleh ahli warisnya, dijual lagi ke tempat-tempat yang lain, sehingga akhirnya kan makin sedikit. Nah pada saat yang pemilik terakhir itu mengajukan permohonan pensertifikatan, keluarlah sertifikat, tetapi induk giriknya masih berkeliaran. Nah seharusnya pada saat itu dirobek kali ya, maksudnya dipotong juga kali ya. Ditarik. Tidak ada media, kalau semua ditarik, tapi kalau cuman parsial kan tidak mungkin ditarik. Jadi dia masih ada berkeliaran. Itu prona sama dengan prona, sama dengan girik ini bisa jadi karena udah diterbitkan sertifikat, tapi induk atau girik yang seharusnya ditarik dia diterbitkan pengganti sama prona masih dipegang oleh pemilik. Tapi kalau misalnya dalam case pagar laut ini, kalau kita kembali ke soal pagar laut ya, artinya apa yang terjadi pada girik itu? Apakah girik itu di quote and quote misalkan diselewengkan atau memang sebetulnya ada recreate atau apa yang ada yang mengatakan seperti itu girik yang sebetulnya mungkin diterbitkan tidak di tahun 1982 atau mungkin saya ke Mas Iwan aja dulu ya. Sebentar saya luruskan dulu Pak. Ini kita bicara tentang SHGB kan. Nah maksudnya giriknya berarti ada di tanah, kemudian itu yang tadi Pak Made bilang 100 meter dari pasang surut ya kan, atau perluasannya seperti itu. Jadi kan masalahnya gini, girik itu taruhlah ada, kemudian tahun 80-an ada girik, kemudian batas laut tahun 82 memang berada jauh dari daratan yang hari ini dan lain sebagainya. Tetapi UPA itu sudah mengatur kalau hak atas tanah hapus karena tanahnya musnah. Konon lagi ini belum pernah punya hak atas tanah karena girik itu bukan hak atas tanah, dia cuma surat keterangan tanah gitu. Jadi dia mungkin syarat-syarat untuk mendaftarkan perolehan hak atas tanah. Jadi dokumen bukti yuridis saja. Nah sekarang kita periksa bagaimana proses ini bisa terjadi. Satu, karena BPN, Pemda, kelurahan atau kepala desa, PPAT dan lain sebagainya ini menyelewengkan sedemikian rupa sehingga mengacu ke batas laut yang zaman dahulu kala. Bahwa batas lautnya ini, sehingga tadi dibilang 100 meter dari titik terluar atau tanah surut itu dari sini batas lautnya, bukan dari darat yang ada hari ini gitu loh. Batas laut yang dulu dijadikan acuan, itulah sebabnya sehingga giriknya dijadikan dokumen sehingga disiapkan oleh PPAT menjadi akta jual beli, kemudian disahkan oleh kepala desa dan lain sebagainya, dimohonkan oleh si perusahaan untuk mendaftarkan hak. Mana batas lautnya? Sama-sama tutup mata mengacu ke batas laut tahun 80-an. Ini batas lautnya katanya. Sehingga jadilah ketika dapat risalahnya, setiap permohonan hak maka BPN sesuai dengan wewenangnya, luasannya itu akan ngajak Pemda, namanya risalah panitia, diperiksa bukti yuridis, bukti fisiknya, diperiksa bareng-bareng. Ini batasnya, ini patoknya dan lain sebagainya. Dua hal pasti, risalahnya pasti bermasalah, manipulatif, sehingga itu menjadi dasar SK penerbitan HGB. SK-nya mendapatkan informasi yang salah dari risalah. Pertanyaannya, mengapa mereka berani
Karena jelas-jelas hari ini itu laut. Karena bukti fisiknya nggak bisa dibohongi. Nggak mungkin dibilang. Bukti fisiknya dikatakan bahwa waktu surut tanahnya kelihatan, satu sedengkul misalnya. Ketika air pasang kira-kira segini gitu loh. Jadi pembenaran gitu loh. Enggak. Nah, pertanyaannya mengapa kepala kantor berani? Karena pasti inspektoratnya, kanwilnya bilang oke lah lanjutkan aja. Kenapa kanwilnya berani? Karena ada atasan yang lebih tinggi bilang oke lah lanjutkan saja. Nah, pertanyaan lanjutannya. Kenapa tahun 2022, 2023 sampai itu bisa terbit sertifikatnya? Wewenangnya kepala kantor. Wewenang kepala kantor itu kalau satu hamparan tidak boleh wewenang kepala kantor, harus wewenang di atasnya. Kok ini bisa dipecah-pecah sertifikatnya sehingga seolah-olah hanya menjadi wewenang kepala kantor? Itu mah trik biasa. Itu trik biasa. Kenapa disebut trik biasa? Tapi kan ada tata caranya, nggak boleh jangka waktunya berdekatan. Kalau trik biasa itu dilangkahi berarti ada yang memberi. Oke, lanjutkan. Siapa? Wewenang di atasnya. Jadi saya katakan ke Pak Nusron, jangan yang di bawah yang pecat atau dicopot. Sebenarnya yang dicopot ya. Siapa dirjen penetapan hak atas tanahnya? Siapa kanwilnya? Dan semua orang itu yang harus bertanggung jawab. Dan jangan-jangan ada yang lebih tinggi lagi, entah Menko, entah mungkin presiden yang bilang, oke, go ahead, lanjutkan. Nah, yang kedua. Maaf, menteri pada saat itu maksudnya? Atau presiden Ya, pada saat itu? Pasti. Oke. Pasti mereka mengetahui. Karena nggak mungkin, ini bukan barang kecil. Apalagi telah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional. Meskipun, ya kita bilang, yang disebut PSN-nya itu hanya segelintir kecil untuk taman, tetapi PSN itu dimaknai bahwa akibat ada PSN di situ, semua orang akan bilang, oh, semua ini adalah area PSN gitu loh, sehingga semua orang bisa memberi satu jalan tol bagi semua urusan mereka. Kelanjutannya, mengapa mereka mensertifikatkan HGB di laut dengan tata cara tadi? Satu, pasti mereka kekeh batas laut zaman dahulu. Atau kalau tidak mau begitu, mereka bisa tata cara sebenarnya bisa. Apa itu? Menggunakan Perpres tentang reklamasi. Nah, tapi kan kita tahu reklamasi di Teluk Jakarta itu semua mata menyorot. Sudah pasti akan menjadi kehebohan publik. Karena itulah mereka mengambil jalur ini. Ada jalur ketiga sebenarnya yang disebut dengan pemulihan atas hak tanah musnah. Tapi kan harus ditetapkan dulu. Ditetapkan sebagai tanah musnah, diteliti, baru dipulihkan haknya. Jadi apa ini? Ini kriminalisasi hukum pertanahan. Dan saya yakin ada PPAT yang membuat hal-hal tersebut bisa kejadian. Ada lurah, ada orang BPN, ada orang Pemda, dan semuanya menyatakan bukti yuridis dan fisiknya. Oke, go ahead, bisa disertifikat. Dan kita bisa temukan surat inspektoratnya pun mengatakan boleh disertifikatkan. Inspektorat BPN Pusat. Artinya ini adalah upaya reklamasi diam-diam. Reklamasi diam-diam. Kenapa? Karena sudah dikuasai daratan. Jadi kalau mereka ngambil ke samping lagi, masuk ke depan lagi, tinggal uruk istilah orang kampungnya. Sampailah ke titik yang mereka dapatkan. Ya. Itu kan udah iya. jauh dari batas pasang, dari surut pun itu laut udah. Iya. Jadi Ya. karena mungkin biaya yang dihitung lebih murah menguruk. Artinya kalau ongkos untuk izin reklamasi mungkin lebih besar dan Ongkos juga politiknya juga lebih. dan ongkos Lebih politiknya lebih besar, sorot Iya. mata memandang Iya. semua. Iya. Sekarang kalau ini jadi seperti yang tadi juga Bu Dewi bilang, jadi kayak diam-diam gitu ya. Iya. Mungkin kurang lebih seperti Minta maaf itu. belakangan. Minta maaf belakangan gitu. Nah, tapi gini, Mbak Yasmin. Sebenarnya di Republik kita itu yang disebut dengan kawasan pesisir, incaran investasi itu tidak cuma di Jakarta. Di Makassar, di daerah Pantai Losari, kemudian di Kendari, di Palu, di Bandar Lampung, di Bali, semua tempat. Itu menandakan bahwa kawasan pesisir itu adalah kawasan yang begitu diincar untuk Seksi ya. investasi, seksi. Tapi regulasi kita
itu tidak memberi transparansi, regulasi kita tidak melibatkan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari incaran investasi itu, dan juga membuat para pengusaha itu jadi sapi perahan dari soal tata ruangnya, pendaftaran tanahnya, dan ini keruwetan yang luar biasa. Nah, sayangnya kalau pemerintahan yang busuk, keruwetan dan abu-abu itu adalah tempat yang paling indah untuk mendapatkan banyak fee. Banyak cuan ya. Banyak cuan. Cuan. Kalau kita lihat sejarah, tahun berapa sih UPA? UPA 60. Buat 60. Dan tidak ada refreshingnya gitu untuk itu. Padahal kalau kita lihat yang namanya mafia pertanahan itu sudah lama banget ya terjadi. Jadi apa memang dibiarkan begitu saja undang-undangnya, tidak perlu segera direformasi supaya akhirnya membuat mereka menjadi swingnya tuh lincah gitu kan, apa aja bisa. Ya. Ini gimana? Tapi sebelum itu, tadi kan sempat disebut nih oleh Mas Iwan bahwa PPAT itu bisa terlibat loh dalam proses penerbitan kafling laut ini. Nah, menurut Anda berdua? Sebagai orang di profesi itu celahnya tuh ya gimana? memang tadi Mas Iwan juga udah menyampaikan juga berkaitan dengan kita kan hanya formalitas karena sertifikat udah terbit. Karena bukan pengajuan permohonan pengesahan atas berkas ya, berkas data fisiknya atau data yuridisnya itu kan berarti sebenarnya dari bawah, dari desa. Jadi cuma ngesahin aja. Ngesahin kalau karena kalau kita mengajukan PPAT pada saat sebelum membuat akte jual beli itu kan ada prosedur pengecekan sertifikat lebih dulu, mencocokkan bukti sertifikat asli ada sebagaimana ketentuan di dalam buku tanah. Ngeceknya ke BPN. Ngeceknya ke BPN. Jadi kalau BPN, sertifikat. kalau sudah kalau giring yang dibeli ya. Kalau memang kalau dengan PP nomor 1 tahun 60 atau sebelum PP 24 tahun 96 itu bisa sebelum proses rezim online yang sekarang dilakukan oleh kantor pertanahan elektronik itu memang PPAT bisa langsung dengan dari bipil dari girik itu bisa dengan warkah yang sudah dibuat disahkan oleh kepala desa dan sebagainya masuk dengan akte jual beli langsung bisa. Ya, bisa. Saya kira prosesnya itu. Proses bisa. Terjadi. Tapi sekarang apakah betul semua proses pengajuan permohonan dari girik dengan berkas penguasaan 20 tahun, pernyataan 20 tahun dikuasai dengan itikat baik, tidak ada gugatan dan sebagainya, itu bisa disiapkan juga, kita membantu untuk melakukan proses itu, penandatanganan ke desa, ke bawah dan sebagainya bisa dari yang bersangkutan atau bisa dari staf kantor PPAT. Bisa seperti itu. Apakah proses pengukuran dan sebagainya kembali kepada kantor pertanahan? Karena dia bisa 2 langkah itu bersamaan. Jadi proses pengajuan penerbitan sertifikat dan peralihan sekaligus akte jual beli. Dulu pernah. Tapi intinya jadi semua lebih sebetulnya kuncinya di BPN gitu ya. Kuncinya ada di sana. Karena mereka yang bisa menentukan apakah dengan girik itu kan belum tentu luasnya sama seperti apa tertera di dalam giriknya. Dia hanya kurang lebih. Tapi cakupan kerja seorang PPAT sebenarnya nggak wajib. Tidak punya kewenangan untuk melakukan proses itu. Kan gini, kalau untuk SHGB ini ya, untuk SHGB ini kan bisa terbit karena dari tanah negara, dari tanah pengelolaan, dari tanah hak milik. Kalau dari tanah negara dan pengelolaan nggak ada urusan sama PPAT, ya kan? Karena itu SK-nya langsung dari menteri persetujuannya. Kalau memang itu dibuat di atas tanah negara. Nah, palingan kalau kita bicara tentang proses di mana yang meminta permohonan itu adalah perseroan, badan hukum, itu baru kita bikin pernyataan, ya kan, membantu mereka membuat pernyataan bahwa itu adalah dimiliki oleh mereka, dikuasai, dan segala macam. Itu dalam bentuk pernyataan saya. Sebentar Pak. Nah, kemudian kalau untuk yang hak milik ini, hak milik itu pun PPAT berperan apabila terjadi peralihan. Kalau nggak ada peralihan, ngapain kita bikin akte apa? Nah, tetapi kadang-kadang kita ditarik-tarik. Ingat nggak zaman kemarin yang tiba-tiba ada isu sebelum ini mafia pertanahan di Jakarta terutama yang banyak mengenai
old money, orang-orang yang Ya tua, kayak keluarganya Dipo Nirina Patijalal. Zubir, Ya, itu Dino kan karena Patijalal. proses itu kan atau notarisnya jual terlibat, belinya tidak terlibat. terpenuhi. Sebentar Pak, ini saya mau ngomongnya masalah gini. Itu kan mafia. Mafia itu berapa? Satu orang? Nggak Berapa? mungkin. Nggak mungkin. Mafia itu beramai-ramai. Iya. Nggak mungkin dong PPAT doang, ya kan? Iya. Tetapi kalau kita melihat waktu itu menterinya siapa? Sebelum yang sekarang, itu kok ngomongnya seolah-olah ini PPAT yang bermasalah. Hai, ini kita mafia. Mafia itu barengan, kompak dong kita. Kenapa yang dijadikan itunya adalah PPAT yang bermasalah? Saya setuju Bu Dewi. Ya Jadi kan? kalau Padahal ada sebetulnya kita nggak bisa. ada Bu. oknum di sana. Tapi kita lihat juga karena saya juga ikut di majelis pengawas dan pembina PPAT pusat ya, sehingga tahu dengan bagaimana proses peralihan tanah yang terjadi dengan ibunya Ibu Dinonya Patijalal. Memang PPAT-nya bermain. Ya, artinya gini, kita nggak bisa menyalahkan satu profesi tertentu. karena Jadi ini mafia. semuanya mafia, Semuanya, mafia itu kelompok, semua. ya kan? Dan juga sebetulnya kami sudah mengundang Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Dr. Hapendi Harahap, tapi beliau tidak bisa berhalangan hadir. Jadi ya kami mengundang. Saya rasa cukup terwakil lah dengan Pak Made dan Bu Dewi. Jadi kalau dibilang PPAT tidak terlibat, tidak mungkin di dalam soal akta-akta tersebut. Tetapi Akta laut ini, hanya akta di ya, kafling laut hanya ini ya. PPAT juga tidak mungkin. Ya, jadi artinya berjamaah. Berjamaah ini. Dan memang kalau kita temukan di proses pendaftaran PIK terkait dengan pembebasan lahan di daratannya, itu ada beberapa PPAT juga kena pemecatan kan ya. Itu kita lihat ya, nggak tahu peralihan itu akte jual beli di akhir tahun ya. Ya itu 31 nah itu juga 31 Desember. saya mendapat. Nah itu gimana Pak? Kalau 31 Desember. hari libur karena apa nama jam Ya. waktu Itu berarti dia aktif sekali. Oh, yang iya, punya iya. hari libur. Nah, karena itu udah melanggar ketentuan tentang kemitraan. Ini- Jadi ini- kadang-kadang PPAT lupa harus Oh, melanggar, lupa. lupa tanggal. Enggak, ini Ya, kita ngomong kalau Karena kalau jadi PPAT beda dengan notaris. Kalau notaris kan kita misalnya ada orang bikin wasiat ya segala itu yang macam. disebutkan Iya, iya. Tetapi kalau di PPAT itu sebelum kita bertugas itu kita nyebutin di situ kita mau buka kantor hari apa aja, liburnya kapan aja. Loh, itu sesuai dengan kantor pertanahan. Iya. Ya itu Menjaga yang transaksi. yang Iya. bilang code-nya kan tidak ada kejahatan yang Sempurna. Tapi artinya bahwa ini memang yang tadi dibicarakan tanggal 31 Desember tahun 2019 kalau nggak salah ya, Iya. disampaikan oleh Pak Ahmad Kozinuddin ketika kami undang, itu rasanya nggak mungkin karena itu dilakukan di tanggal tersebut gitu ya. Dan itu yang terjadi di darat ya, bukan yang kafling laut yang kita bicarakan ini. Ini melibatkan notaris, saya udah tahu inisialnya dan di di darat dan kawasan di laut Binong. juga dengan kegiatan tanggal 31 Desember kayaknya enggak. Ya artinya Iya. ini di kawasan Binong katanya notarisnya. Lalu saya juga punya info nih berkaitan dengan geser sedikit ya dari soal kafling laut itu ke yang darat ya di PIK 2 itu ada 900 hektar, sekitar 900 hektar dan pemiliknya cuma 3 orang. Ya. Itu wajar nggak kayak gitu? Itu kebetulan kami dampingi ya beberapa tahun yang lalu sehingga Orang ya. badan hukum. jadi 3 modus orang. jadi 3 orang modusnya itu badan gini. hukum Badan atau hukum. Jadi orang modusnya perorangan? begini. Jadi sebentar. masyarakat di desa itu diajak PTSL. Ini kejadian di banyak sekali kecamatan di seluruh daerah PIK ini. Ketika PTSL dilakukan dan masyarakat melakukan apa yang disebut dengan pengumpulan dokumen lewat kepala desa Iya. dan didaftarkan di BPN, ternyata NIB desa-desa tersebut itu hanya dikuasai oleh 3-4 orang. Nah, itulah yang menjadi kehebohan saat itu karena masyarakat tidak dapat mendaftarkan PTSL-nya. Dan ada banyak kepala desa juga ketika tidak setuju dengan proses ini akan diambil kasus-kasus yang lainnya. Karena memang kalau mafia ini begini Mbak Yasmin. Jadi kadang-kadang kades ditekan, nanti dana desamu kami periksa loh kalau kamu nggak ikutan gitu loh, dan lain sebagainya. Sehingga kita protes dan akhirnya NIB 4 orang itu dibatalkan dan masyarakat dapat PTSL. Nah tapi masalahnya itu kan sebenarnya gini ya, PTSL itu jadi cara juga bekerjanya mafia-mafia tanah di daerah-daerah yang sangat strategis semacam ini. Jadi orang disuruh PTSL, ketika dokumen dikumpulkan tiba-tiba dokumen hilang dan terbit sertifikat atas nama orang di tempat-tempat lain. Nah, ketika sudah terbit sertifikat nggak bisa diakses,
ya yang ada adalah pengusiran warga. Hmm. Kalau sudah di sertifikat PTSL kan, kemudian kepala desa dan aparat-aparatnya meminta agar dijual ke pihak-pihak tertentu. Tapi kan setiap pengembang kalau mau mengambil tanah itu kan nggak langsung tangannya, dia nyuruh lagi. Pakai proksi ya beberapa. Proksinya beberapa kali. Jadi Kaki ketika tangan. orang akan protes bahwa saya diganti rugi begitu murah oleh PIK 2 kan bilang, oh saya nggak pernah ganti rugi kamu gitu lah. Iya. Karena masih jauh sekali itu rute Iya. ke bawahnya. Nah, Ada- tapi itu, mereka menggunakan beberapa tahap, jadi tidak langsung. iya, tapi itu maksud saya, pemerintah atau negara itu mesti tahu tata cara yang begitu itu sudah jamak terjadi sehingga wajib bisa dikawal dan dihentikan. Nah, pada proses-proses area yang semacam ini, yang sebenarnya sudah ditetapkan lokasinya untuk area-area perumahan elit ini, pejabat pembuat akta tanah ini satu-satunya organisasi nih yang menggunakan kata pejabat. Itu juga udah tahu kalau perikatan jual belinya atau akta jual belinya kepada orang-orang ini, mohon diingatkan dong. Ini nanti bakal dibeli sama yang lebih gede, ngapain main sama yang kecil-kecil proksi ini gitu kan. Jadi sama-sama ngingetkan. Juga mungkin BPN keluarin surat edarannya bahwa area ini sudah masuk ke area-area strategis, kelompok-kelompok yang ingin berbisnis di sini dengan untuk kawasan niaga dan lain sebagainya. Kenapa membenarkan akta-akta yang sangat murah meriah ini? Atau main lagi, karena nanti dia yang jual lagi ke atasnya gitu. Jadi wilayah-wilayah elit itu kadang-kadang rakyat cuma dapat ganti rugi 50.000, 10.000 atau 50, itu nyata. Kenapa? Bukan kepada si pengusahanya, memang ke proksi-proksi terbawahnya. Ya. Jadi kemarin narasumber kami juga mengatakan dari sejumlah PT itu kalau misalnya mau dikaitkan dengan PIK 2 apalagi nama aguan itu nggak akan kelihatan gitu karena kebanyakan ya PT-PT di bawah. Mata rantainya Iya. Mata rantainya panjang gitu. Tapi Nah, semua orang tahu nama-nama itu iya. orangnya dia. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi ngelihat atau sobatnya ngelihat saya nguplek-nguplek kertas nih gitu. Nah. Jadi saya lagi nyari tulisan 900 hektar itu dimiliki oleh 3 nama kan. Tiga nama, perorangan atau Tiga nama. Perorangan. Perorangan. 900 Iya, kan? iya nih ya. Ready. Dari sumber yang bisa dipercaya, total luas tanah yang sudah diterbitkan NIB dan adalah 900 hektar atau 9 juta meter persegi ya. Atas nama Henry itu 5.900 meter persegi. Atas nama Freddy 2.600 meter persegi. Nah, atas nama Gojali 322.000 meter persegi. Nah, Gojali ini yang sering disebut-sebut sebagai Engcun itu. Nah, Engcun itu adalah bawahnya Ali Hanafiah dan kemarin juga sempat disebut-sebut sebagai yang memberikan perintah pembuatan pagar laut gitu. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, saya ke Mas Iwan dulu ya.